Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sof Cynthia. Kali ini akan saya bahas tentang jaringan komputer. Nah, jaringan komputer adalah jaringan yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data, perangkat lunak komputer, sampai dengan aplikasi, sehingga penggunanya bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan pengguna lain. Cara kerja jaringan komputer ini bekerja dengan cara perangkaian beberapa komputer dengan suatu penghubung yang dinamakan node. Node ini bisa berupa modem, hub, switch, dan peralatan komunikasi data atau data communication equipment atau data terminal equipment. Node memiliki peran penting dalam sebuah jaringan komputer karena ia berfungsi untuk mengikuti seperangkat aturan atau protokol dan menentukan cara mengirim atau menerima data melalui tautan. Nah, jenis-jenis jaringan komputer ini, yang pertama ada Personal Area Network atau PAN. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer dan tidak memerlukan resources yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Lalu selanjutnya Local Area Network atau LAN yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal dengan WLAN, Wireless Local Area Network. Selanjutnya ada Wide Area Network yang merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM X.25 serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Selanjutnya ada MAN, Metropolitan Area Network, adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Lalu selanjutnya ada Campus Area Network yang merupakan kesamaan dengan MAN. Namun, terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah Virtual Private Network atau biasa disebut VPN, merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini, banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis maupun menyediakan akses premium. Nah, selanjutnya nih, internet yang gak asing bagi kita adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita bahas tentang topologi jaringan komputer. Nah, yang pertama ada topologi bus, yang merupakan topologi yang memiliki kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihan dari topologi bus sendiri yaitu ketika melakukan pengembangan jaringan dan workstation baru akan tetapi tidak mengganggu workstation yang lain. Dan kekurangan yang dimiliki adalah ketika kabel mengalami kerusakan dan putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan. Yang kedua adalah topologi ring atau cincin yang merupakan topologi yang berbentuk ketika semua perangkat telah terhubung sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Jadi, setiap workstation akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Kelebihan dari topologi ring adalah tidak akan terjadi collision atau tabrakan antar data.
Sedangkan kekuatan dari topologi ini adalah jika salah satu node mengalami permasalahan, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Topologi star atau bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama, dikarenakan setiap workstation memiliki jalur atau kabel sendiri. Kelemahan dari topologi star adalah membutuhkan biaya yang besar karena membutuhkan sumber daya kabel yang banyak. Selanjutnya adalah topologi tree, di mana merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini merupakan bentuk akar pohon yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon. Dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Kelebihan dan kekurangan dari topologi tree sama dengan topologi bus dan star. Namun, dengan menggunakan jaringan pohon ini, hybrid mendukung adanya perluasan jaringan yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh ini sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer. Antar perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Kelebihan dari topologi mesh adalah komunikasi antar komputer yang lebih cepat, serta keamanan yang lebih terjamin. Nah, selanjutnya kita bahas tentang manfaat jaringan komputer, di mana manfaatnya adalah yang pertama adalah resource sharing, kedua connectivity dan communication, data security dan manajemen, keempat ada performance enhancement dan balancing, yang terakhir entertainment pastinya. Tapi ada dampak negatifnya juga. Yang pertama, adanya biaya network pastinya, lalu biaya manajemen dan maintenance, aktivitas sharing yang tidak diinginkan, dan yang terakhir ancaman keamanan jaringan. Nah, baik, ini saja yang dapat saya bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.